Apa yang sebenarnya melindungi Bali? Pulau kecil di tengah gelombang besar perubahan, terjepit di antara kekuatan-kekuatan yang mengubah wajah Nusantara, tapi tidak pernah benar-benar runtuh. Kenapa? Kenapa Bali tetap bertahan? Bayangkan, Nusantara abad ke-15, langit berubah warna bukan karena cuaca, tapi karena sejarah. Dari Sumatera ke pesisir Jawa hingga Makassar dan Maluku, sebuah arus besar bergerak, sunyi tapi pasti. Islam menyebar bukan seperti badai yang datang tiba-tiba, tapi seperti air laut, pelan, menyusup dan akhirnya menguasai segalanya. Kerajaan-kerajaan besar yang dulu berdiri megah dengan nama dewa dan Buddha, satu persatu berubah. Mereka mengucap syahadat, mereka mengganti tahta dan sejarah pun berbelok arah. Tapi di tengah semua itu, ada satu titik yang tak ikut berubah. Bali, pulau kecil yang hanya dipisahkan selat sempit dari Jawa. Secara logika, seharusnya ia jadi yang berikutnya. Kalau satu wilayah terbakar, yang paling dekat pasti ikut terbakar. Tapi Bali tidak. Upaya sudah ada, pedagang datang, pendakwah menyeberang, utusan kerajaan besar seperti Demak dan Mataram mencoba. Namun setiap kali arus itu mendekat selalu berhenti tepat di garis pantai. Seolah ada sesuatu yang tak terlihat yang menjaga Bali tetap berdiri. Ini bukan cerita tentang penolakan, ini cerita tentang ketahanan. Tentang bagaimana sebuah peradaban yang hancur di tanah asalnya justru bangkit kembali lebih kuat di tempat lain. Saat Majapahit runtuh, abu sejarah berterbangan di udara Jawa. Trowulan yang dulu gemilang berubah jadi kota penuh kecemasan. Di utara, Demak bangkit, cepat, kuat dan tak terbendung. Dan bagi para bangsawan, pendeta dan seniman, ini bukan sekedar penggantian kekuasaan. Ini adalah ancaman terhadap cara hidup, kepercayaan, dan jati diri. Maka mereka memilih satu hal. Mereka pergi. Eksodus besar-besaran meninggalkan tanah kelahiran demi mempertahankan identitas. Tujuan mereka hanya satu. Bali. Ribuan perahu menyeberangi selat, membelah arus yang deras. Mereka tidak membawa emas, tidak membawa harta. Mereka membawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Kitab-kitab kuno, tradisi, seni, hukum, dan jiwa Majapahit itu sendiri. Dan saat mereka tiba, Bali berubah bukan lagi sekedar pulau kecil, tapi menjadi benteng terakhir. Majapahit yang terlahir kembali. Ketika arus Islamisasi mencoba masuk, yang mereka hadapi bukan masyarakat kosong, bukan masyarakat yang bingung, tapi sebuah peradaban yang baru saja kehilangan segalanya dan kini bersumpah untuk tidak kehilangan lagi. Lalu datang sosok penting, Dang Hyang Nirarta, seorang pendeta yang tidak hanya menjaga tapi membangun ulang. Ia tahu untuk bertahan, Hindu di Bali tidak boleh hanya jadi peninggalan. Ia harus hidup, bernapas, menyatu dengan manusia. Ia memperkenalkan pada Masana, simbol sederhana tapi maknanya dalam, bahwa di balik banyak dewa, Tuhan itu satu. Sebuah jawaban yang membuat Bali tetap kokoh di tengah gelombang tauhid yang menyebar luas. Di saat yang sama, seorang raja berdiri tegak dalam batu renggong. Di tangannya, Bali tidak hanya bertahan, tapi berjaya. Pulau ini tidak runtuh, tidak goyah, bahkan memperluas pengaruhnya. Dan selama raja tidak berubah, rakyat pun tetap setia. Di barat ada satu benteng terakhir, Belambangan. Perisai antara Jawa dan Bali. Setiap gelombang dari barat harusnya menghantam dulu. Dan selama benteng itu berdiri, Bali tetap aman. Namun yang paling kuat
bukan raja, bukan pendeta, tapi rakyatnya sendiri. Di Bali, agama bukan sekedar kepercayaan, ia adalah kehidupan itu sendiri. Ada banjar, ada adat, ada sistem yang mengikat setiap orang. Jika seseorang keluar, ia kehilangan segalanya, bukan hanya iman, tapi juga tempat berpijak. Dan seni di Bali, seni bukan hiburan, ia adalah doa. Tarian adalah persembahan, gamelan adalah bahasa spiritual. Orang Bali tidak hanya percaya, mereka merasakan agama mereka, dan sesuatu yang sudah terasa indah tidak mudah ditinggalkan. Islam tetap datang, tapi tidak sebagai penakluk, sebagai tamu dihormati, diterima, hidup berdampingan tanpa memaksa, tanpa menghapus. Lalu datang kekuatan baru dari barat, Belanda. Mereka menaklukkan Bali, tapi justru mengunci identitasnya, menjadikannya museum hidup. Tanpa sadar, mereka mempertebal benteng yang sudah ada. Dan ketika Indonesia lahir, Bali kembali diuji. Akankah ia tetap menjadi dirinya sendiri? Jawabannya, ya. Hindu diakui, identitas dilindungi, dan Bali tetap berdiri di dalam Indonesia. Jadi, apakah Islamisasi gagal di Bali? Mungkin, kalau dilihat dari angka. Tapi sejatinya, ini bukan cerita tentang kegagalan. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah budaya bertahan. Hari ini, bukan hanya tentang pura, bukan hanya tentang ritual, tapi tentang harmoni. Tentang bagaimana peradaban tidak harus saling menghapus. Di pulau ini, azan dan gentak bisa terdengar dalam satu waktu yang sama, dan tidak ada yang merasa terancam. Karena Bali tidak bertahan dengan kekuatan, tapi dengan satu hal sederhana, cinta pada jati diri. Dan mungkin itulah jawaban dari pertanyaan di awal, kenapa Bali tidak pernah berubah? Karena mereka tidak pernah lupa siapa mereka sebenarnya.